Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan karunia-Nya, kebaikan, kerahmatan dan penjagaan kepada kita beserta keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus teruntuk para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang tak lupa kita senantiasa ucapkan tertuju hanya untuk Allah semata. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim. Di antara adab yang mulia, akhlak yang mulia, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah tidak mencuranginya, tidak menipunya, tidak berbuat curang, dan tidak melakukan tipu daya kepadanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan dengan tanpa disebabkan apa yang telah mereka lakukan, maka sungguh mereka itu telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan bahwa siapa saja yang menyakiti dan mengganggu orang-orang beriman, baik itu dia laki-laki ataupun perempuan, padahal orang beriman tersebut tidaklah melakukan kesalahan-kesalahan yang pantas bagi mereka untuk dibalas kesalahan mereka tersebut, bukan karena kesalahan yang mereka lakukan, maka orang yang mendolimi, yang mengganggu dan menyakiti orang beriman tersebut telah melakukan dua bentuk dosa. Yang pertama adalah bentuk kebohongan, kedustaan, dan yang kedua adalah dosa yang nyata.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 112. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yurma bihi wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaksib khati'atan. Allah berfirman yang artinya, dan siapa saja yang melakukan kesalahan, yang berbuat kesalahan, au isman, atau berbuat dosa, summa yarmi bihi bari'a, kemudian dituduhkan kepada orang yang dia tidak bersalah, maka sungguh dia telah menanggung kebohongan, memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan siapa saja yang berbuat kesalahan atau berbuat sebuah dosa lalu dituduhkan kepada orang lain dosa tersebut agar dia berlepas diri darinya, dituduhkan kepada orang yang tak sama sekali berbuat dosa tersebut agar ia menanggung kesalahan tersebut, maka orang yang seperti ini telah berbuat dosa dua kali. Dosa yang pertama adalah dosa kedustaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dosa kedzaliman, bahkan dia menanggung dosa atas kesalahannya yang telah dilakukan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengarahkan senjatanya kepada kami, maka dia bukanlah dari kelompok kami. Dia bukanlah dari golongan kami, dan siapa saja yang mencurangi kami, maka dia pun bukan termasuk golongan kami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya mengarahkan senjata, menodongkan senjata, walaupun hanya main-main saja, bercanda, tidak seriusan, bukan benaran, maka ini terlarang. Itu terlarang, karena seorang muslim, seorang mukmin, maka dia tidak akan menakut-nakuti muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun ini dalam kondisi bercanda saja, walaupun hanya sekedar main-main saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan pernah kita mengarahkan senjata yang tajam, seperti contohnya menunjuk seorang muslim dengan celurit, dengan pisau, dengan arit, kemudian juga dengan pedang dan seterusnya. Tidak boleh kita menghunuskan, mengarahkan, menunjuk saudara dengan alat-alat senjata tajam seperti ini, karena ini dikhawatirkan syaitan akan mendorongnya untuk melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Nabi SAW mengatakan, wa man ghasyana falaysa minna, wa man ghasyana falaysa minna. Dan siapa saja yang mencurangi kami, berbuat curang kepada kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbuat curang, menuduhkan sebuah tuduhan yang dusta, atau merugikan seorang muslim dengan kecurangan yang dilakukannya, maka ketahuilah tindakan ini bukan tindakan seorang muslim. Tindakan ini
tindakan yang menunjukkan ya dirinya telah berbuat dosa, ya tindakan yang di luar dari akhlak seorang muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, man bay'ata faqul lahu la khilabata. Siapa saja yang engkau membaiatnya, maka katakan kepadanya la khilabata, ya tidak ada ya tidak boleh untuk melakukan kecurangan dan tipuan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk pernyataan sumpah setia, ya, untuk diantaranya yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW adalah ya diantara sumpah setia tersebut untuk tidak melakukan kecurangan dan tipuan kepada sesama kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah, demikian pula Imam Ad-Darimi. Hadis yang sahih tentunya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanggung jawab kepadanya berupa orang yang menjadi bawahannya. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya tanggung jawab kepadanya berupa bawahan yang ia mati di hari kematiannya dalam kondisi dia berbuat curang terhadap bawahannya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah min dzalik, ya. Lihat, perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ini hadis merupakan ancaman bagi siapa saja yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kedudukan, yang memegang tanggung jawab, memikul tanggung jawab, beban tanggung jawab, ya, yang di bawahnya ada orang-orang yang menjadi bawahannya, ya, di bawahnya ada orang-orang yang bekerja di bawah kendalinya, di bawah kewenangannya, baik itu dalam sebuah wilayah yang kecil maupun wilayah yang besar. Wilayah kecil contohnya seperti rumah tangga. Wilayah yang kecil berikutnya adalah seperti mungkin tingkat perkantoran, ya, tingkat instansi, yayasan, organisasi, dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepadanya tanggung jawab, baik itu dia meminta ataupun dia tidak meminta tanggung jawab tersebut, yang dia memiliki orang-orang yang di bawah kendalinya. Namun ketika dia meninggal dunia dalam kondisi dia berbuat curang kepada mereka, maka termasuk di sini adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin sebuah ya komunitas, pemimpin sebuah yayasan, pemimpin sebuah organisasi, bahkan yang lebih besar ketimbang itu adalah pemimpin dari sebuah negara yang tentunya ya ini banyak rakyat di bawah kendalinya. Termasuk juga tentunya adalah ya pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah-pemerintah wilayah, bahkan yang terkecil, ya, seperti barangkali kepala dusun, ya, kepala RW, kepala RT, ya, begitu juga kepala desa, kepala
kelurahan, ya seperti lurah itu sendiri, ya, kecamatan, kepala kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sampai kepala negara, ya, kepala sebuah negara ataupun raja yang di bawahnya ada orang-orang yang menjadi, ya, kewenangannya untuk mengatur mereka. Nah, apabila dia berbuat curang kepada mereka, ya, tentunya semakin banyak orang-orang yang di bawah kendalinya yang dicuranginya, maka semakin besar pula, ya, dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Allah haramkan baginya surga. Maka berhati-hati kita, ya. Berhati-hati kita, waspada kita, ya, untuk berbuat curang kepada orang-orang yang menjadi bawahan kita. Orang-orang yang menjadi, ya, kewenangan kita untuk mengendalikan mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan berbuat curang kepada mereka, ya. Jangan menzalimi hak-hak mereka, karena resiko yang akan dibebankan, ya, kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Padahal, ya, seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwasanya surga adalah tempat kembalinya, ya, di akhirat kelak, yaitu negeri tempat kembali orang-orang yang bahagia. Sementara ada satu lagi sebuah negeri tempat kembali orang-orang yang celaka lagi binasa. Maka tentunya ketika diharamkan surga baginya, maka ini merupakan bentuk kecelakaan, karena dia tentu akan memasuki negeri kecelakaan, negeri kebinasaan, ya, negeri siksaan, yaitu neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang merusak, ya, dan mencurangi istri seseorang atau budaknya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk kezaliman terhadap seorang muslim. Di sini, ya, ini merupakan bentuk kezaliman kepada seorang muslim, mengganggu seorang muslim, mencurangi seorang muslim, yaitu melakukan tindakan pengerusakan terhadap akhlak seorang, ya, istri dari saudaranya, ya. Baik itu dia berniat untuk, ya, menikahinya ataupun tidak setelah perceraian dengan, ya, sang istri tersebut dari suaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, merusak, bentuk merusak, ya, bentuk merusak seorang istri adalah merusak hubungan rumah tangganya, ya, yaitu istrinya dengan suaminya, ya. Baik itu dia membuat, ya, cerita-cerita palsu. Yang jelas dia melakukan bentuk pengerusakan, ya, sehingga terjadi perpisahan dan perceraian antara suami dan istri, ya. Setidaknya terjadi pertengkaran di antara mereka, baik itu pisah ataupun tidak pisah. Kalaupun seandainya berpisah, baik itu dia berniat untuk menikahinya atau tidak. Nah, baik ini pelakunya itu bisa jadi wanita ataupun pria, ya, seorang wanita ataupun pria. Demikian. Bisa jadi tindakan seperti ini adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya. Ya, seperti contohnya ada seseorang yang menyengaja memang ingin merusak hubungan, ya, seorang
laki-laki dengan istrinya atau seorang istri dengan suaminya, ya. Bisa jadi memang ada keinginannya, ya, agar setelah perpisahan dia menikahi salah satunya. Bila dia seorang wanita, maka dia hendak menikah dengan, ya, dengan suami, ya, sang istri tersebut. Bisa jadi pula kalau dia seorang laki-laki, dia ingin menikahi sang wanita tersebut, yaitu setelah perceraian tentunya, ya, begitu. Ya. Bisa juga disengaja bukan hanya, ya, bukan untuk tujuan menikah dengan mereka atau salah satu dari keduanya, tapi hanya ingin merusaknya karena hasad, ya, karena hasad. Nah, inilah yang disebut barangkali kalau dia seorang wanita dengan pelakor, ya, pelakor disebut seperti itu, ya. Demikian. Tapi perlu kita garis bawahi para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apabila seorang wanita, ya, menikah dengan seorang laki-laki yang telah beristri, bukanlah dia dituduh sebagai pelakor. Ya, ini perlu kita sampaikan, ya. Pelakor itu, istilah pelakor, ya, pelakor kalau kita katakan adalah pengambil laki orang, ya, begitu, ya. Kita katakan, ya, tentunya yang seperti ini memang akan menjadi buruk bila seandainya dia menyengaja, ya, untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita ini, menjalin hubungan dengan laki-laki dari suami seorang wanita secara diam-diam. Nah, yang seperti ini yang disebut betul-betul pelakor, ya. Nah, tidak akan menjadi pelakor, ya, seorang wanita, tidak akan menjadi pelakor seorang wanita ketika dia ingin betul-betul menikah karena cintanya kepada laki-laki yang sudah beristri tersebut, ya, bila dia menempuh secara syar'i. Seperti contohnya, ya, seorang wanita yang pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hadir sahabat-sahabat Nabi di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, Nabi sedang duduk di hadapan para sahabat, dia pun berdiri, ya, berdiri sembari mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini, itu dirinya sendiri, telah menghibahkan dirinya kepada Anda. Demikian. Apa yang Anda, bagaimana pendapat Anda? Seperti itu. Rasulullah mengamatinya, melihatnya, menadharnya, ya, melihatnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, demikian berkali-kali. Namun Rasulullah SAW itu berikutnya tidak memberikan jawaban sedikit pun. Lalu wanita tersebut duduk. Kemudian tidak berapa lama, maka wanita tadi pun berdiri lagi sembari menawarkan dirinya kepada Rasul dengan ungkapan yang sama. Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini, itu dirinya, telah menghibahkan dirinya kepada Anda. Maksudnya dia ingin dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Rasulullah melihatnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, demikian. Nah, namun Rasulullah sepertinya tidak tertarik dengannya, ya. Lalu dia pun duduk. Tidak berselang lama kemudian sampai 3 kali ia pun berdiri kembali lalu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini, itu dirinya, telah menghibahkan dirinya kepada Anda. Maksudnya agar dia bisa dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kembali Rasulullah melihatnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, namun Rasul juga belum tertarik dengannya, ya. Dan seterusnya sampai akhirnya dia dinikahkan oleh Nabi SAW dengan seorang laki-laki, ya, dengan mahar bacaan Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, wanita ini yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, ya, dengan proses yang syar'i, maka ini bukanlah, ya, bukanlah pelakor. Nabi SAW sudah punya istri, ya, dan wanita ini dia datang untuk bisa menikah dengan Nabi, dan prosesnya tidaklah, ya, diam-diam. Ya, tentunya wanita ini sangat cinta dengan Nabi SAW, karena seorang Nabi selain cinta atas dasar agama juga cinta mungkin, ya, keinginan agar menjadi seorang istri dari seorang nabi, demikian. Nah, tentunya ini kebaikan bagi wanita tersebut. Nah, baik, ya. Nah, akan menjadi pelakor apabila seorang wanita yang ingin menikahi laki-laki yang telah beristri,
apabila dia menjalin hubungan secara diam-diam, ya, menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut secara diam-diam, ya, belum ada ikatan suami istri, dia mencintai, dia menjalin hubungan, ya, dia paksakan, ya, untuk berhubungan, apakah lewat media sosial dan seterusnya, maka ini bisa jadi terhukumi sebagai wanita pelakor. Hendaknya, ya, wanita tersebut menahan diri. Hendaknya wanita tersebut menahan diri. Jika seorang laki-laki tersebut, laki-laki yang dicintainya atau laki-laki tersebut mencintainya, itu datang melamarnya, maka insya Allah Ta'ala kondisinya bukanlah sebagai pelakor, insya Allah Ta'ala. Namun apabila, ya, didahului dengan tindakan, ya, pacaran di dunia maya, ya, atas dasar cinta, ya, sementara sang laki-laki tersebut telah memiliki istri, maka ini bisa jatuh kepada tindakan pelakor. Nah, seperti itu, ya. Nah, karena ini akan bisa merusak hubungan mereka. Baik, ya. Maka disarankan, ya, bagi wanita yang memang mencintai seseorang, ya, menyukai seseorang, walaupun, ya, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sudah beristri, maka hendaknya dia bisa ajukan kepada orang tuanya bahwasanya dia ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Ya. Atau dia menanti, ya, ya, laki-laki tersebut akan melamarnya, ya, menanti laki-laki tersebut melamarnya, bersabar, ya, agar laki-laki tersebut bisa melamarnya. Demikian. Jangan melakukan tindakan, ya, berhubungan, ya, di belakang atau sebelum pernikahan. Demikian, ya, wallahu ta'ala alam, ya. Baik, apabila seorang laki-laki dia melakukan, ya, tindakan merusak hubungan seorang wanita dengan istrinya, seorang wanita dengan suaminya, ya, maka ini termasuk ke dalam, ya, hadis ini, ya. Kalaulah seandainya dia mencintai wanita tersebut padahal dia sudah bersuami, maka diharamkan baginya untuk dia merusak hubungan, ya, demikian, merusak hubungan. Dan hendaknya, ya, bisa dia lakukan adalah untuk menghilangkan godaan seperti ini, dan bisa jadi memang, ya, ini adalah godaan dari syaitan, ya, atau bisa jadi memang sebelumnya, ya, dia telah mencintai wanita tersebut, namun ternyata dia didahului oleh laki-laki lain untuk menikahi perempuan tersebut. Maka hendaknya pertama dia bersabar, kemudian dia hendaknya melupakan cintanya tersebut, lalu dia menikahi, ya, wanita yang semisal dengan wanita yang dicintainya, apakah dari sisi fisiknya, dari sisi beberapa karakter yang sama, dan seterusnya, agar ini bisa memuaskan hatinya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Atau mungkin yang ini barangkali bisa juga sebagai bentuk menyiksa dirinya, yang ini hendaknya jangan dia lakukan, ya, jangan dia lakukan, yaitu menanti jandanya. Nah, ini tentunya akan berat, ya, seperti itu, ya, seperti ungkapan seseorang, ya, kutunggu jandamu, begitu bahasanya. Nah, ini tindakan seperti ini dikhawatirkan, ya, ini akan membuatnya lama menikah, kemudian begitu juga, ya, akan menyiksa dirinya, dan dikhawatirkan syaitan akan, ya, menyusup ke dalam dirinya, lalu memasukkan godaan-godaan untuk melakukan pengrusakan hubungan wanita tersebut dengan suaminya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, ya, merusak hubungan rumah tangga seseorang, baik itu dia bermaksud untuk menikahi atau tidak menikahi, sengaja atau tidak sengaja, ya. Demikian pula merusak hubungan siapa saja, ya, seperti pembantu, ya, dengan majikannya dan seterusnya. Nah, ini merupakan tindakan dosa, dan itu merupakan, ya, bukanlah karakter seorang yang
orang beriman. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala ya kita akan lanjutkan insyaallah taala di waktu mendatang. Dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami ya 0812 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk berikut ini. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Ustadz saya insya Allah akan menikah di tahun ini Ustadz. Yasarallahu alaik, ya, semoga Allah memudahkan Anda. Tapi di pihak akhwat, adik si akhwat tersebut juga akan menikah di tahun ini. Apakah ada larangannya? Ya, dalam setahun itu menikah dua. Maksudnya adalah sebuah keluarga ya menikahkan anaknya ya dua kali dalam setahun. Demikian ya, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah mendapatkan satu dalil pun yang menunjukkan adanya larangan pernikahan ya dua kali dalam setahun. Baik itu seseorang laki-laki yang menikah dua kali ya, baik itu dia menikah poligami atau dia menikah cerai ya, contohnya dia cerai dengan istri sebelumnya lalu menikah lagi di tahun yang sama, atau dia menikah setelah dia menikah dengan istri yang pertama dia menikah lagi di tahun yang sama dengan istri yang lainnya atau wanita yang lainnya menjadi ya istri yang kedua, maka yang seperti ini tidak ada larangannya ya. Saya tidak pernah mendapatkan dalil larangannya. Demikian. Atau sebuah keluarga yang menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya itu dengan dua kali atau tiga kali dalam setahun, maka yang seperti ini juga saya tidak pernah mendapatkan larangannya ya. Yang ada hanya dalam keyakinan orang-orang kejawen setahu saya ya, yang seperti ini ya. Saya sendiri sebagai orang yang bersuku Jawa, saya tahu kebiasaan ini, dan ini termasuk ya keyakinan yang tersebar di kalangan orang-orang Jawa. Yang saya katakan ya ini tidaklah benar tentunya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, pernah terjadi dan sering terjadi ya, didapatkan bahwa ya satu keluarga yang menikahkan anaknya ya, atau wanita atau laki-laki di bawah perwaliannya atau anak-anaknya itu dengan adanya kesamaan dalam tahunnya atau bersama-sama atau dalam satu tahun, maka ini akan mengakibatkan ia kesialan pada salah satunya seperti perceraian dan seterusnya. Maka kita katakan, andaikan itu terjadi, ketahuilah sesungguhnya keyakinan merekalah yang telah menjadikan hal itu terjadi. Keyakinan merekalah yang telah menjadikan hal itu terjadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan hal tersebut sebagai bentuk kesialan, tidak. Tapi mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Dah lihat. Nah, kalau seorang hamba menyangka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kesialan dengan pernikahan anak-anak mereka di tahun yang sama, maka Allah akan turuti.
Jadi kita katakan sesungguhnya asalnya tidaklah bermasalah, namun akan menjadi bermasalah ketika hal itu diyakini dan sebagai bentuk persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak lakukan demikian. Dan syaitan di sini memiliki peran dan dia berusaha untuk memberlakukan hal tersebut agar hal itu menjadi satu yang tabu, satu yang pantangan, seperti itu. Padahal sesungguhnya tidak masalah. Oleh karenanya kita dapatkan di suku-suku yang lain. Di suku-suku yang lain, tatkala mereka menikahkan putra atau putri mereka di tahun yang sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini hal tersebut. Demikian. Dan itu bukan satu kejadian atau dua kejadian. Itu di suku-suku yang lain demikian. Di suku yang lain itu demikian. Namun tidak terjadi apapun. Kita dapatkan di sekitar wilayah Medan ini, Sumatera Utara ini, mungkin di tempat yang lain juga sama. Kita dapatkan di sini banyak suku di Sumatera Utara ini. Ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Aceh dan suku-suku yang lainnya. Suku Jawa di antaranya yang meyakini adanya pantangan menikah di tahun yang sama 2 kali atau lebih itu pada suku Jawa saja. Sementara suku-suku yang lain itu tidak ada pantangan seperti ini. Nah, kita dapatkan secara berdampingan dan bersamaan suku-suku yang lain menikahkan anaknya baik putra maupun putri, itu dengan 2 kali di tahun yang sama, ternyata tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian. Padahal kejadiannya berdampingan seperti itu. Tapi kok ketika orang-orang di suku Jawa menikahkan anaknya dengan melanggar adat seperti ini, coba memaksakan, ternyata terjadi apa? Perceraian, kesialan dan seterusnya. Mengapa? Karena diawali dengan buruk sangka kepada Allah. Persangkaan yang buruk kepada Allah. Bahwasanya Allah akan memberikan kesialan dan perceraian kepada pernikahan dalam setahun 2 kali. Padahal tidak ada demikian. Kata Allah sementara, ana inda dhanni abdi bi, aku memperturutkan atau aku di sisi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah akan perturutkan persangkaan hambanya kepada dirinya. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya secara syar'i dan secara kauni, secara takdir itu tidak ada masalah, tidak ada kesialan dan tidak ada keburukan. Pernikahan dalam setahun itu 2 kali. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, saya merasa ada yang aneh dengan diri saya Ustadz. Saya juga sedikit tahu ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Jika saya meminta untuk diruqyah syar'i, apakah saya termasuk ke dalam hadis yang tidak akan masuk? Maksudnya adalah saya tidak akan mendapatkan, maksudnya adalah sang penanya tidak akan mendapatkan potensi untuk bisa masuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan yang meminta diruqyah itu termasuk golongan tersebut. Saya sudah coba ruqyah mandiri tapi tidak ada reaksi, mohon pencerahannya Ustaz. Demikian Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keafiatannya kepada sang penanya dan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, perlu diketahui bahwasanya syaitan memang mengganggu anak Adam senantiasa dalam sholat, mengganggu, dalam tidur mengganggu. Dia ketika dia sholat dia akan datang mengganggu orang yang sholat. Jangankan kita, Rasulullah pernah diganggu ketika sholat. Demikian Begitu juga Rasulullah mengabarkan ketika tidur bermalam di malam hari, maka setan itu bermalam di batang hidungnya. Bisa demikian, seperti itu. Maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan istinsyak, itu masukkan air ke dalam hidung.
lalu membuangnya, dan istinsar demikian ya, membuangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketahuilah bahwasanya syaitan itu akan terus mengganggu. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya syaitan itu, syaitan jin tentunya, itu dia mengalir dari anak Adam itu ya dalam aliran darahnya, demikian. Seperti itu. Jadi syaitan akan terus mengganggu. Jadi kalau ada ya gangguan jin, maka kita katakan memang manusia ini sangat potensi diganggu oleh jin, karena memang jin syaitan itu dia memang musuh yang nyata bagi kita. Oleh karenanya kita harus jadikan dia musuh yang nyata. Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, bagaimana menjadikannya dia musuh? Maka memposisikan dia ya sebagai musuh yang sesungguhnya, yaitu dengan cara tidak mengikuti bujukan dan godaannya untuk melakukan kemaksiatan atau menghentikan diri dari ketaatan. Jangan. Oleh karenanya untuk membuat dia tidak memiliki kemampuan dan peran ya kekuasaan sedikit pun dalam tubuh manusia, tubuh kita ini adalah kita mengajak diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala terus menerus, dan jangan membuka peluang bagi diri kita ya, jangan membuka peluang untuk diri kita bagi syaitan ya, agar kita melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itu. Demikian. Nah, ketika seseorang telah jatuh kepada kemaksiatan dan dia meninggalkan ketaatan, ketahuilah syaitan itu telah menguasainya. Walaupun mungkin dia tidak kerasukan. Syaitan itu telah berhasil menguasai dia. Syaitan itu telah berhasil ya mengendalikan dia. Demikian. Di dalam tubuhnya. Walaupun dia tidak kerasukan, walaupun dia tidak kemasukan jin. Maksudnya ya dia seperti orang yang kerasukan, tidak sadar. Nah, tidak harus mesti seperti itu. Ya, orang yang mengalami gangguan syaitan itu, ya demikian. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk memperkecil, mempersempit gerak syaitan di dalam diri kita? Senantiasa kita melakukan apa yang membuat dia tidak betah. Apa itu? Ketaatan. Dan jangan pernah kita menerima tawaran, godaan berupa kemaksiatan darinya. Nah, seperti itu. Memang diri kita mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Syaitan yang mendorongnya. Ya. Nafsu kita yang menginginkannya, maka kita menolaknya. Nah, seperti itu. Nah, ini upaya yang sangat kuat ya insyaallah taala untuk mempersempit ya syaitan itu di tubuh kita, ya di sekitar kita, tidak menguasai diri kita, demikian. Nah, di antara bentuk ketaatan yang bisa dilakukan yang juga akan mempersempit syaitan tersebut, ya adalah membaca Al-Quran sesering mungkin. Kalau seandainya Ustadz, mungkin ada ungkapan yang tadi disebutkan, ya Ustadz tidak ada reaksi, tidak mesti harus ada reaksi, ya tidak harus ada reaksi. Ya, ketika membaca Al-Quran tersebut pasti ada reaksi walaupun diri kita tidak merasakannya. Setidaknya syaitan itu akan ya cepat-cepat pergi meninggalkan kita. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran itu apa saja yang dia menjadi penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada makhluk-makhluk yang zalim kecuali kerugian. Jadi kecuali kerugian yang akan didapatkan. Ya, kalau seandainya tubuh kita tidaklah ada reaksi, tapi yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang zalim tersebut dia akan mengalami kerugian. Mungkin bentuk kerugiannya bukan ada reaksi pada tubuh, tapi dia yang langsung pergi dari apa? Dari tubuh kita. Mungkin karena keikhlasan dari kita ketika membaca. Nah, seperti itu. Maka teruskan membaca Al-Quran.
dan terus ya wiridkan, maksudnya kontinyukan zikir-zikir yang dibaca setelah sholat, ya. Begitu juga di waktu pagi dan petang hari. Begitu juga ketika hendak tidur, zikir ketika masuk rumah, ya, atau keluar rumah, zikir ketika setelah berwudu, dan zikir-zikir yang seterusnya setiap hari dibaca, demikian, ya. Silakan miliki kitab Hisnul Muslim yang di sana bisa didapatkan zikir dan doa yang banyak, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Dan saya sarankan, ya, untuk tidak minta ruqyah. Dan saya sarankan untuk tidak minta ruqyah kepada orang lain, karena memang di antara pendapat, ya, yang ada tentang masalah ini, itu ada beberapa pendapat terkait dengan minta ruqyah. Apakah minta ruqyah dimaksud di sini adalah minta ruqyah yang mengandung kesyirikan, atau minta ruqyah yang termasuk juga minta ruqyah yang syar'i? Maka saya condong, ya, di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di antaranya adalah la yastarqun, mereka itu tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah, maka, ya, tidak minta ruqyah termasuk adalah ruqyah yang syar'i. Karena itu merupakan bentuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup kita sendiri yang minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan kita, agar Allah menjaga kita. Demikian, tidak perlu harus bertumpu kepada orang lain, ya. Wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan yang terakhir barangkali ini yang bisa kita jawab, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz bermanhaj salaf, insya Allah baik akhlaknya. Dia minta tolong kepada salah seorang ummahat untuk menanyakan pada saya, apakah saya berkenan untuk menjadi istri keduanya. Masya Allah. Karena ana kurang ilmu, ana pun menolak. Apakah ana termasuk dalam hadis jika menolak seorang laki-laki baik agama dan akhlaknya, maka akan menjadi musibah. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ada hadis dalam masalah ini yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kalau tak salah juga, Ibnu Majah juga, ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa illam taf'alu takun fil ardi fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Kata Nabi SAW, ya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar, ya. Di antara bentuk fitnahnya ada kerusakan, ya, demikian, kerusakan, ya. Begitu juga barangkali musibah-musibah, demikian. Baik, ya. Apakah termasuk, ya, menolak seorang ustadz yang bagus agama dan akhlaknya, namun ustadz tersebut telah beristri, akan diposisikan menjadi istri yang kedua? Apakah termasuk hal ini? Wallahu ta'ala alam. Maka ini butuh kepada rincian. Ini butuh kepada rincian, ya. Jika di masyarakatnya bukanlah merupakan masalah, ya, dan demikian pula di keluarganya tidaklah menjadi masalah, dan demikian pula bagi keluarga sang ustadz tersebut tidaklah bermasalah, ya. Artinya tidak ada masalah dalam pernikahan poligami seperti ini, maka saya duga dengan dugaan kuat berlaku hadis tadi bagi sang penanya. Jika memang tidak ada masalah dalam pernikahan tersebut, ya, ya, seperti contohnya
ya sang istri dari dari sang ustadz tersebut memang telah bersedia untuk ya menikah suaminya kembali, menikah lagi, keluarganya juga demikian, keluarga dari sang penanya juga demikian, ya. Tidak ada yang dikhawatirkan, namun ditolak. Nah, disinilah yang ada kekhawatiran, ya, akan terjadi musibah, fitnah, demikian pula kerusakan yang besar, ya, seperti itu, ya. Namun apabila ternyata pernikahan poligami ini atau pernikahan dengan model poligami ini itu akan membawa dampak seperti contohnya perceraian sang ustadz dengan istrinya, ya, begitu juga penentangan dari pihak keluarga sang ustadz, begitu juga bersama dengan itu penentangan dari keluarga sang akhwat. Nah, seperti itu sang perempuan, sang penanya ini, ya, sehingga tidak ada barangkali nanti dari walinya yang bersedia untuk menikahkannya, maka ini insya Allah taala termasuk penghalang untuk tidak terjadinya, ya, musibah dan kerusakan yang besar tersebut, ya, karena ternyata ada dampak buruknya, demikian, ya. Maka bagi para akhwat yang ingin menikah dengan seorang laki-laki dengan model poligami, ya, maka hendaknya dipastikan memang tidak ada masalah, ya, kecuali kalau memang barangkali ingin menggugurkan sebagian haknya, ya, seperti contohnya, ya, tidak mendapatkan jatah yang cukup, ya, dan seterusnya, ya. Mungkin juga sebahagian dari nafkah yang hanya sekadarnya, maka kalau memang direlakan maka tidak mengapa. Ini termasuk, ya, pernikahan disebut dengan pernikahan misyar, yang para ulama berbeda pendapat. Saya condong ini pernikahan yang sah, asalkan memang atas dasar kerelaan sang wanita tersebut untuk menggugurkan haknya. Nah, seperti itu, ya. Namun butuh pertimbangan yang matang, ya, pertimbangan yang matang. Nah, kalaupun seandainya memang, ya, memang seorang wanita ingin menikah dengan model poligami dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, maka pastikan tidak ada masalah. Kemudian pastikan memang dalam kondisi, ya, itu memang membantu dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi sekaligus jawaban atas pertanyaan telah masuk. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya, oleh karenanya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita adalah sekitar 2,8 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang pahalanya akan mengalir seterusnya walaupun kita telah tiada, dan minimalnya adalah 700 kali lipatnya. Silakan salurkan ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.